Buat lu yang suka apply banyak posisi di satu company, kata gue mending stop lakuin itu, gue akan jelasin kenapa. Hai, gue Hendra dan gue adalah recruiter. Dunia kerja sedang tidak baik-baik saja, sekarang persaingan kerja ketat banget, bikin para pencari kerja harus putar otak, cari strategi biar dapat kerja. Salah satu strategi yang paling sering dipakai adalah ngelamar ke banyak posisi sekaligus di satu perusahaan yang sama. Tujuannya biar peluang dapat kerja makin gede. Tapi sebenarnya efektif atau enggak itu masih jadi perdebatan di antara para konsultan karir, para HR, dan juga recruiter. Dan konten ini akan ngebahas terkait efektivitas ngelamar banyak posisi di satu perusahaan, dan kita bakal bahas apa aja keuntungan dan kerugiannya berdasarkan pendapat dari beberapa sudut pandang. Dan gue juga akan kasih saran apa yang bisa lu pakai buat para pencari kerja yang lagi bingung soal strategi lamaran kerja ini. Banyak orang beranggapan ngelamar banyak di posisi di sebuah perusahaan itu auto dapat kerja. Logikanya, makin banyak ngelamar, makin banyak kesempatan. Tapi dalam proses rekrutmen kan nggak sesimpel itu. Malah kadang ngelamar banyak posisi itu bisa jadi bumerang. Bikin lo kelihatan kayak orang putus asa atau peluangnya malah makin anjlok. Nah intinya, ngelamar banyak posisi itu kayak pedang bermata dua. Bisa bikin lo kelihatan fleksibel dan niat, tapi bisa bikin juga kelihatan nggak fokus dan desperate. Kuncinya bukan di banyaknya lamaran, tapi di strategi lu. Lu harus ngelamar di posisi yang relevan dan nunjukin minat yang beneran. Bukan asal apply ke semua lowongan yang ada. Bagi orang yang meyakini kalau apply banyak posisi, aktivitas macam ini ada beberapa keuntungan. Berdasarkan penelusuran di karir.io, ngelamar banyak posisi di satu perusahaan bisa jadi win-win solution. Tapi ada triknya ya. Pertama, lu jadi lebih kelihatan. Makin banyak posisi yang lu apply, makin banyak juga manajer yang lihat CV lu. Kalau nggak cocok di satu posisi, siapa tahu cocok di yang lain. Intinya kesempatan lu buat dipertimbangkan jadi lebih gede. Kedua, lu nunjukin kalau lu fleksibel dan bisa adaptasi. Apalagi posisi yang lu apply masih nyambung satu sama lain. Perusahaan pasti suka sama orang yang bisa ngelakuin banyak hal. Plus, ini nunjukin kalau lu beneran niat kerja di perusahaan itu, bukan cuma asal ngelamar. Tapi inget, jangan asal apply ke semua lowongan. Kalau posisi yang lu apply nggak nyambung, malah kelihatan nggak fokus. Dan perusahaan kecil sama perusahaan gede itu juga beda cara pandangnya. Di perusahaan gede mungkin masih oke kalau ngelamar kerja di posisi yang nyambung di beda departemen. Tapi kalau di perusahaan yang kecil, bisa-bisa lu diacap nggak jelas ya. Lalu selanjutnya apa kerugiannya? Nah ini yang lebih banyak kalau menurut gua. Walaupun memang untungnya ada, tapi ngelamar di banyak posisi di satu perusahaan juga ada resikonya yang harus diperhatikan banget. Salah satu yang paling bahaya, lu bisa kelihatan nggak fokus dan nggak punya tujuan karir yang jelas. Kalau lu ngelamar ke banyak posisi yang nyambung sama skill dan pengalaman lu, orang HR mungkin akan mikir, ya lu nggak tahu ngapain dan cuma nyari kerja aja asal dapat. Nah selain itu, ngelamar banyak posisi juga bikin kualitas lamaran lu menurun. Bikin CV dan cover letter itu kan harus sesuai dengan posisi dengan butuh waktu dan usaha. Kalau lu nyebar lamaran ke banyak tempat, lu bakal nggak punya waktu buat bikin lamaran setiap hari ya. Mungkin lamaran lu nggak jadi maksimal. Akibatnya lamaran lu jadi generik ya, nggak berkesan, nggak customize ya. Orang HR juga bisa mikir ini orang pasti desperate, bukan beneran minat sama si perusahaan. Nah, kadang lagi ngelamar itu ke banyak posisi malah bikin persaingan lu makin ketat. Kalau banyak orang ngelamar di posisi yang sama, itu kan nggak otomatis bikin lu lebih unggul. Belum lagi ngurus banyak lamaran di satu perusahaan itu kan ribet banget. Lu harus ingat juga job desk-nya itu kayak gimana, jadwal wawancaranya kalau lu dipanggil, komunikasi lanjutannya kayak gimana mau follow up. Jadi ada juga resiko teknis yang namanya ETS. Beberapa sistem ya itu nyimpen versi lamaran lu yang semakin baru. Jadi versi yang lebih spesifik bisa ketimpa. Dan kalau itu kejadian, manajer yang ngurus satu posisi bisa lihat lamaran yang dibikin buat posisi lain. Nah, jadi kan aneh. Jadi kesannya di mata HR ini penting banget dan lamaran ini ya gua khawatir justru bisa ngerusak peluang lo. Jadi gini guys, ukuran dan struktur perusahaan itu ngaruh banget sama gimana mereka ngelihat lu pas lagi ngelamar banyak posisi. Kalau misalnya nih perusahaannya yang gede, yang departemennya banyak dan jalan sendiri-sendiri, ngelamar ke beda posisi
Apalagi beda departemen mungkin nggak bakal kelihatan desperate. Soalnya manajer di setiap departemen itu bisa jadi nggak tahu kalau lu ngelamar di posisi yang lain. Tapi beda kalau perusahaan yang kecil, yang prosesnya lebih terpusat dan komunikasi antar tim lebih sering. Ngelamar ke banyak posisi dalam waktu yang singkat bisa bikin lu kelihatan nggak fokus atau bahkan bikin HR-nya itu kewalahan. Nah, ngelamar ke semua lowongan di perusahaan kecil bisa bikin lo overexpose dan malah diabaikan di semua lamarannya. Kemudian budaya perusahaan itu juga ngaruh. Ada perusahaan yang santai aja kalau ya ada kandidat yang ngelamar ke banyak posisi. Bahkan ada yang nyuruh. Tapi ada juga yang lebih suka kalau kandidat itu fokus ke satu posisi yang paling cocok sama skill mereka. Bahkan di perusahaan yang gede sekalipun, ngelamar ke posisi yang beda, jauh di departemen yang sama, itu bisa bikin mereka curiga, lo nggak punya tujuan karir yang jelas. Nah, jadi lo harus paham struktur dan budaya perusahaan itu sebelum ngelamar banyak posisi. Riset dulu perusahaannya, dan kalau bisa networking lah sama karyawan di sana buat dapetin info yang berguna. Nah, perusahaan zaman sekarang itu pakai sistem yang namanya ATS, Applicant Tracking System, buat ngurusin lamaran kerja. Nah, sistem ini itu ngaruh banget sama yang gimana mereka ngelihat lu kalau ngelamar di banyak posisi. Biasanya ATS tuh nyimpen semua lamaran yang lo kirim. Jadi si recruiter, si HR itu bisa lihat semua riwayat lamaran di perusahaan itu. Intinya HR sama manajer perekrutan bakal tahu kalau lu ngelamar banyak posisi. Nah, ini penting banget buat lu karena lu harus punya strategi yang jelas dan konsisten pas ngelamar. Kalau lu nggak fokus ya, bakal langsung ketahuan. Dan selain itu ada juga masalah sama si ATS yang bisa bikin lamaran terbaru lu itu nimpa ke lamaran yang lama. Nah, jadi penting banget buat bikin tiap lamaran sespesifik mungkin dan ya mungkin pakai cara kirim yang beda dibuat setiap posisi biar nggak ketimpa. Nah, jadi ATS ini bikin semua jadi transparan. Jadi strategi asal sebar, siapa tahu nyangkut, ya iseng-iseng berhadiah itu nggak bakal berhasil. Malah itu bakal bikin lo kelihatan jelek di mata perusahaan. Jadi apa yang bisa dilakukan? Para recruiter, para orang HR itu biasanya bilang hati-hati kalau mau ngelamar ke banyak posisi di satu perusahaan. Mendingan fokus dan strategik. Banyak perusahaan yang nggak suka kalau lu ngelamar ke semua posisi yang ada. Dan ini bisa jadi red flag dong. Tapi kalau posisi yang lu lamar masih nyambung dengan skill dan pengalaman, itu biasanya sih oke. Jadi bahkan nih yang bisa jadi satu keuntungan bagi seorang recruiter itu bisa ngeliat kandidat yang seperti itu. Contohnya, ngelamar jadi manajer media sosial, ahli strategi konten, tapi dia juga analis pemasaran. Nah, itu kan masih mirip ya. Masuk akal lah, skillnya mirip gitu. Nah, sales sama customer service misalnya. Nah, ini juga masih mirip. Ya mungkin ya orang satu pengalaman di retail, satu mungkin di hotel gitu ya. Yang penting lu harus bisa jelasin kenapa lu ngelamar ke banyak posisi. Lu harus tunjukin gimana skill lu yang beragam ini bisa berguna buat tiap posisi. Lu bisa jelasin ini di cover letter atau nanti pas interview waktu ketika ketemu dengan si HR. Jadi mereka juga nyaranin nih buat batasin jumlah lamaran jangan kebanyakan. Biasanya 2 atau 3 sih masih oke lah. Beberapa ahli bahkan nyaranin buat tanya langsung ke HR atau rekruter perusahaan soal kebijakan mereka tentang apply di banyak posisi. Ini nunjukin kalau lu proaktif dan bisa nyesuaiin diri dengan kebijakan perusahaan. Ya intinya orang HR itu selalu setuju lah kalau lu bisa nunjukin minat sama perusahaan dan itu kan bagus. Tapi kan harus dibarengin juga sama pemahaman yang jelas soal skill dan tujuan karir lu. Ngelamar ke banyak posisi yang nggak nyambung itu kan bisa bikin lu kelihatan nggak fokus. Tapi kalau lu ngelamar ke posisi yang masih berhubungan, bikinlah lamaran yang bagus dan komunikasiin yang jelas. Peluang lu udah pasti bakal bagus. Nah, pastinya nih ada rules yang harus lu ikutin biar nggak dapat rejection letter. Pertama ya, fokus aja sama posisi yang relate sama skill, pengalaman, tujuan karir. Jangan apply ke semua posisi yang ada. Kemudian coba customize CV ya. Cover letter lu kayak gimana dan ini harus disesuaikan dengan setiap posisi yang lu lamar. Jangan bikin yang generik, satu CV buat semuanya ya. Soalnya ini kan bakal jadi kelihatan banget kalau lu nggak niat untuk bikin CV yang sesuai. Kemudian jangan kebanyakan ngelamar ya. 2 atau 3 posisi udah cukup lah. Kemudian kalau menurut gua lamar aja posisi yang relate biar lu kelihatan konsisten dan masuk akal. Kemudian jelasin kenapa lu ngelamar ke banyak posisi di cover letter ya. Kalau memang ketemu sama si rekruternya nih. Dan lu juga bisa tanya langsung ke HR soal kebijakan mereka ya. Jangan-jangan mereka nggak berkenan gitu kan.
Kemudian coba dikasih highlight ya, untuk skill yang transferable. Jadi lu bisa pakai semua skill lu di semua posisi gitu. Ya kan enak jadinya. Kemudian cobalah apply lewat jalur yang beda. Kalau misalnya lu lewat career site, ya cobalah lewat mungkin job portal yang lain, ya lewat LinkedIn, lewat titip ke karyawan di sana misalnya. Masih banyak. Kemudian yang terakhir kalau menurut gua coba pikirin baik-baik resikonya ngelamar ke banyak posisi ya. Jadi atur proses lamaran lu dengan hati-hati. Terakhir ya, pastiin banget ya, ini setiap posisi yang lu apply itu beneran memenuhi setiap syaratnya. Ya seenggaknya 80% lah dari kualifikasi yang dicari. Jadi gimana? Apakah lu punya pengalaman apply di banyak posisi di satu perusahaan? Yuk cerita di kolom komentar. Jadi buat lu yang bingung bikin CV, mau bikin LinkedIn yang dilirik recruiter, atau lu sering galau karena udah dapat panggilan terus bingung mau ngomong apa. Jadi gua buka kelas online yang bisa bantu lu untuk mengatasi semua masalah itu. Cek link di bio atau nanti gua taruh di kolom komen. Thanks sudah watching. Ciao.